pertama, kami perlu menjelaskan terlebih dahulu kenapa tiba-tiba soal kecurangan pemilu, pilkada, dan lain-lain muncul istilah pohon kecurangan. Secara ilmiah, penggunaan bahasa semantik pohon kecurangan berbasis kepada konsep forensik atau audit forensik dalam perkara-perkara kecurangan bisnis dan ekonomi. Di dalam bisnis dan istilah akuntansi ekonomi itu dikenal dengan istilah pohon kecurangan untuk memeriksa proses penyelenggaraan bisnis yang bermasalah. Jadi istilah pohon kecurangan itu ada secara ilmiah, namanya fraudery, gitu ya. Nah, kenapa disebut fraudery? Karena upaya membedah forensik kecurangan itu akan ditelusuri melalui subjek yang diduga melakukan kecurangan dan apa saja tindakan dari subjek itu yang terindikasi bagian dari proses terjadinya kecurangan. Jadi kami mencoba mengaitkannya, menyambungkannya dengan upaya dan model yang sama membongkar kecurangan dalam dunia forensik, ekonomi dan bisnis dengan pendekatan kepemiluan untuk melihat sejauh mana gerakan kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan program-program tertentu. Jadi secara ilmiah memang barangnya ada, tapi kami modifikasi dengan penggunaan pendekatan kepemiluan. Nah, misalnya sebelum kita membuat pelaku seperti jejaring pohon, gitu ya, sehingga diketahui kecurangan dilakukan seperti apa, kita juga perlu memahami bahwa ada 3 cabang kecurangan, gitu ya. Satu, kalau kemudian ada insentif atau suasana yang membuat mereka tertekan untuk memperoleh sesuatu. Nah, apa itu kalau di dalam pilkada? Yaitu kepentingan dan keinginan untuk menang. Jadi orang akan jauh lebih berhasrat untuk memenangkan pertarungan sehingga mereka tergoda untuk melakukan kecurangan. Kedua, ada kesempatan. Apa yang disebut dengan kesempatan dalam kecurangan pilkada? Dia punya kesempatan untuk mengendalikan berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan kecurangan. Misalnya dia adalah PJ kepala daerah, dia punya ASN di bawahnya, ada kepala desa di bawahnya, dia akan potensial untuk menggunakan kesempatan itu agar dia bisa melakukan perbuatan curang. Kalau ada institusi tertentu yang ada dari tingkat provinsi hingga tingkat terendah di desa-desa, itu juga akan sangat potensial untuk melakukan kecurangan. Ketiga, ada pembenaran, rasionalisasi. Apa contohnya? Kebanyakan calon itu, teman-teman tahu tuh, sering dengar ya, calon-calon itu bilang kalau kita tidak pakai uang, calon lawan juga akan pakai uang. Jadi dia membenarkan tindakan curangnya dengan menggunakan dasar rasionalisasi, itu juga dilakukan oleh lawan. Jadi menurut kami ini yang tidak benar. Nah, di dalam format penelitian ini, selain ada hal yang baru yang disebut sebagai pohon kecurangan dengan basis pendekatan forensik kecurangan itu tadi, kami juga tetap mempertahankan bagaimana memperlihatkan sebaran kecurangan itu terjadi dengan tetap menggunakan model peta kecurangan. Jadi nanti teman-teman akan lihat institusi tertentu ketika mereka menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan mereka miliki untuk berbuat curang dalam pilkada, akan terlihat tuh di satu wilayah sejauh mana mereka bergerak dan dampaknya seperti apa. Dan kira-kira dari kecurangan itu, kewenangan yang mereka salah gunakan, kira-kira dapat mempengaruhi para pemilih sebesar apa? Berapa banyak daftar pemilih tetap di wilayah mereka? Nah, itu akan dijelaskan nanti oleh Saleh Al-Ghifari. Dia akan mengemukakan banyak hal yang menurut kita luar biasa terjadi. Kita tidak coba mencari agar pihak-pihak
bersengketa di Mahkamah Konstitusi karena itu bukan pekerjaan kita. Kita mau kasih tahu ke publik ada problematika serius di dalam pilkada kita yang perlu kita benahi. Saya sebenarnya tidak patut juga mengurusin Jakarta gitu ya. Apalagi setelah Persija mengalahkan Semen Padang 1-0. Jadi, tapi bagi saya penting publik mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di Jawa Tengah, dan terjadi di Banten. Pertanyaan timbul, kenapa dengan 3 daerah ini? Ya kami juga itu sensitif bagi publik dan banyak hal aneh yang terjadi. Contoh Banten ya, secara ilmiah gap hasil survei dan hasil real count yang terlalu jauh itu sebenarnya membuat pertanyaan penelitian sudah segera harus dimulai. Apa yang menyebabkan gap itu besar terjadi? Biasanya selisih yang timbul antara survei yang benaran gitu ya dengan hasil real count, kalau itu terbalik 180 derajat, jaraknya tidak akan jauh 10 hingga 20%. 20% itu sudah sangat top. Kapan seseorang calon bisa terbalik dari kemenangan di hasil survei menjadi berbeda di real count? Kalau kemudian terjadi satu dan lain hal yang menyebabkan logikanya berputar. Misalnya, kalau ada calon yang diduga benar, tiba-tiba mengeluarkan celotehan, bilang misalnya tukang es teh goblok misalnya, itu akan potensial memutar preferensi publik dan itu akan merusak hasil. Atau lawannya sangat dicintai orang, sehingga ketika dia mengeluarkan kebijakan atau tindakan atau gagasan, orang merasa wah ini bagus sekali dan itu akan mengubah situasi. Nah di Banten sama sekali itu tidak terjadi. Bagi saya itu perlu dilihat, disimak baik-baik dan ditelusuri. Nah nanti teman-teman teknis akan menjelaskan apa saja penelusuran yang mereka temukan dan semenarik apa sebenarnya. Bagi saya dan teman-teman satu hal yang khusus yang kita pahami bersama bahwa kecurangan di Pilpres terjadi sangat sama dengan apa yang terjadi di Pilkada. Nah hanya kemampuan kita terbatas, ada 545. Jadi sesuatu yang potensial dibicarakan publik, kita coba akan telusuri lebih dalam dan coba membuktikan kebenaran dari berbagai pemberitaan, dari berbagai analisa, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kecurangan itu di suatu waktu bisa kita gagalkan agar pemilu pilkada kita jauh lebih baik. Nah, surprise juga untuk Jakarta. Jakarta itu menarik ya, karena tingkat pendidikannya bagus dan segala macam. Kemarin ada rencana untuk mensengketakannya ke Mahkamah Konstitusi. Bagi saya dan teman-teman itu aneh sekali, karena alat buktinya adalah form C6 gitu ya. Kalau form C6 dijadikan alasan, teman-teman sekalian, maka Pilpres kemarin juga bermasalah, pilkada di Sumatera Utara mestinya juga bermasalah, pilkada di Jawa Timur bermasalah, Jawa Tengah bermasalah, dan seksi-seksi yang sempat masuk jasa layanan justip itu ya, itu mungkin akan banyak masalah nih. Nah, oleh karena itu nggak lumrah C6. Apalagi ada isu bahwa untuk menghitung ambang batas seseorang bisa mengajukan perkara ke MK adalah dengan menggabungkan suara sah dengan suara tidak sah. Kan Jakarta kan itu ngomongnya, itu pasti mustahil karena pasalnya clear menyebutkan bahwa ambang batas itu hanya dapat dihitung dari suara sah saja. Nah itu kemarin dicari-cari. Nah oleh karena itu, karena ada kecurigaan hal-hal yang menarik yang menjadi dasar awal untuk mengajukan ini, kami kemudian mencoba melakukan telaah. Jakarta perlu dipuji juga publiknya ya, karena bagaimanapun Jakarta barometer di tengah gonjang-ganjing soal dominasi kekuasaan politik tertentu, Jakarta malah menunjukkan hasil yang berbeda. Nanti akan diceritakan sebenarnya yang terjadi di Jakarta apa. Kami misalnya contoh ya, malah mencurigai beberapa pergantian pejabat di Jakarta itu sebagai pola kecurangan tersendiri. Tiba-tiba sebelum hari H, camat, 12 camat diganti, dan kalau dikaitkan DPT camat itu dengan daftar pemilih tetap yang ada, itu angkanya 1,5 juta.
angka yang sangat besar. Jadi sebenarnya kita bisa menemukan siapa yang melakukan sesuatu untuk memenangkan orang-orang tertentu. Nah itu ada temuan-temuannya, belum lagi sekda yang baru dan lain-lain. Saya mungkin akan membatasi itu, teman-teman. Silakan mencerna hasil penelitian yang dilakukan teman-teman Temis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan. Mudah-mudahan ada hal yang menarik untuk diceritakan, diberitakan, dan memang ini agak surprise juga kalau dilihat peta dan pohon kecurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.